Uji forensik atas isu ijazah palsu Jokowi hampir selesai. Kabar ini bukan hanya menarik perhatian publik, namun juga memberikan dampak besar terhadap mereka yang terlibat dalam polemik ini. Di tengah ketegangan yang semakin memuncak, banyak pihak mulai merasa tertekan. Mereka yang sebelumnya merasa aman dalam peran masing-masing, kini terperangkap dalam lingkaran hukum yang semakin mendekat. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tiva adalah 3 nama yang dalam beberapa waktu terakhir selalu muncul dalam pembicaraan terkait kasus ini. Mereka adalah pihak yang paling vokal dalam menyerang kredibilitas Jokowi. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, nasib mereka seolah berubah. Mereka yang dulu berani melontarkan tuduhan, kini berada dalam posisi yang sangat sulit. Setelah kabar mengenai uji forensik ini beredar, Roy Suryo dan kedua rekannya mulai merasakan dampak psikologis yang sangat berat. Mereka tidak lagi bisa tidur dengan nyenyak, makan pun terasa sulit, dan dalam beberapa hari terakhir bibir mereka pecah-pecah, pertanda stres yang luar biasa. Asam lambung mereka naik, dan kecemasan yang tak kunjung reda membuat mereka semakin tertekan. Di luar tubuh fisik mereka yang semakin lemah, ada ketakutan yang menggerogoti jiwa mereka. Mereka yang dulu berani melawan, kini mulai ketakutan akan ancaman yang datang. Tidak hanya itu, laporan yang diterima oleh UGM yang selama ini dianggap sebagai lembaga yang akan membela mereka, malah menjadi pukulan telak. UGM sebagai salah satu saksi yang dapat memverifikasi keaslian ijazah Jokowi, turut melaporkan mereka atas dugaan penyebaran fitnah. Ini menjadi pukulan berat bagi Roy, Rismon, dan Dr. Tiva yang sebelumnya merasa mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak tertentu. Namun sekarang perlindungan itu hilang dan mereka hanya bisa bergantung pada diri mereka sendiri dalam ketakutan yang mencekam. Mereka yang dulunya merasa yakin dengan posisi mereka, kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Tidak ada tempat yang aman lagi. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tiva kini hidup dalam bayang-bayang ancaman hukum yang kian mendekat. Jika mereka sakit berkelanjutan, tidak menutup kemungkinan mereka bisa dibawa ke rumah sakit jiwa, sebuah takdir yang lebih buruk daripada sekadar terjerat dalam kasus hukum. Di tengah kecemasan yang melanda mereka, ada satu sosok yang tidak bisa diabaikan, Habib Rizik, nama yang kerap menjadi perbincangan publik, dikenal sebagai seorang tokoh yang berani melawan pemerintah. Namun, kali ini Habib Rizik tidak berada di posisi yang kuat. Ia pun terjebak dalam dilema besar. Apakah ia akan membantu mereka yang kini memohon perlindungan? Habib Rizik, yang juga pernah menjadi tahanan penjara, tentu memahami betul betapa beratnya berada dalam posisi tersebut. Tidak ada jaminan ia akan selamat jika ia terlibat lebih jauh. Jadi, bagaimana mungkin ia bisa mengulurkan tangan untuk mereka yang kini juga terancam masuk ke dalam penjara? Habib Rizik pun merasa pusing memikirkan semua ini. Sebagai mantan tahanan, ia sangat paham akan kesulitan dan tekanan yang dialami oleh Roy, Rismon, dan Dr. Tiva. Namun, masa lalu yang kelam dan kenyataan bahwa dirinya sendiri juga bisa masuk penjara jika terlibat terlalu jauh membuat Habib Rizik harus berpikir 2 kali sebelum memberikan bantuan. Dalam posisi yang serba sulit, Habib Rizik hanya bisa berharap agar semua ini segera berakhir tanpa merugikan banyak pihak. Keadaan semakin rumit. Mereka yang sebelumnya merasa bahwa mereka berada di pihak yang benar, kini harus menghadapi kenyataan bahwa kebenaran itu seringkali bersifat subjektif. Uji forensik yang hampir selesai akan menjadi penentu apakah mereka benar-benar bersalah atau tidak. Tetapi dengan segala tekanan yang mereka hadapi, tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah ujian besar bagi mereka dan juga bagi siapapun yang terlibat dalam masalah ini. Mereka yang dulu tampak berkuasa, kini hanya sekumpulan individu yang berlari tanpa arah. Penasaran datang menggantikan keyakinan, dan sesaat mereka berpikir, mungkin ini saatnya untuk mengakhiri semuanya. Apakah penjara akan menjadi jalan terakhir mereka? Ataukah mereka bisa kabur dari kenyataan yang menghantui? Habib Rizik dengan segala kesulitannya juga mulai menyadari bahwa dia tak bisa terus melindungi mereka. Mantan tahanan, seorang figur besar yang pernah menghadapi penjara,
kini merasa semakin terbebani. Apa yang bisa dia lakukan selain memberikan nasihat dan mungkin sedikit perlindungan sementara? Tetapi apakah itu cukup? Di balik kedalaman kebijaksanaannya, ia merasakan ketakutan yang sama. 3 serangkai ini mulai bertanya-tanya. Jika perlindungan dari Habib Rizik pun tak mampu menghapus ketakutan yang semakin nyata, apakah mereka harus menyerah? Atau lebih buruk lagi, apakah mereka akan terjebak dalam isolasi yang semakin memenjarakan jiwa mereka? Ketika laporan dari UGM semakin meluas, tak ada lagi tempat aman untuk mereka bersembunyi. Satu-satunya hal yang mereka bisa lakukan adalah menunggu dan berharap ada mukjizat yang datang. Namun mereka sadar, mukjizat yang mereka harapkan bukan datang dari Tuhan, melainkan dari keberanian mereka untuk menghadapi semua yang telah mereka perbuat. Tentu saja, mereka tidak akan bisa lari selamanya. Mereka tahu mereka akan dihadapkan pada keputusan besar, berjuang untuk menghadapi kenyataan atau terus bersembunyi di balik topeng kebohongan. Seiring dengan perasaan mual dan ketidakmampuan mereka untuk menikmati hidup, mereka mulai mempertanyakan, apakah ini semua sebanding dengan apa yang mereka kejar? Namun, saat mereka berada dalam kekosongan itu, ada satu hal yang terus membayangi mereka. Mereka terus teringat akan ujian forensik yang semakin mendekati hasil akhirnya. Tak ada lagi ruang untuk berharap, tak ada lagi kesempatan untuk menipu. Segala yang tersembunyi akan terungkap dalam waktu yang sangat singkat. Lalu, apa yang akan mereka lakukan jika semuanya benar-benar terbongkar? Apakah mereka akan pergi ke tempat yang lebih gelap, ke tempat yang lebih sempit, tempat yang lebih jauh dari dunia ini? Ataukah mereka akan menghadapi kenyataan dengan kepala tegak? Meskipun itu berarti menerima kenyataan pahit yang selama ini mereka hindari, tidak ada lagi pelarian yang bisa mereka ambil. Sekarang, mereka benar-benar terjepit. Ketika malam menjadi semakin panjang dan pikiran mereka semakin kacau, perjalanan mereka menuju kebenaran semakin tidak dapat dihindari. Tidak ada lagi ruang untuk menunda. Tidak ada lagi waktu untuk berharap. Hanya ada satu pilihan yang tersisa, menghadapi semuanya atau tenggelam dalam kekelaman yang mereka buat sendiri. Dengan perasaan semakin terhimpit oleh berbagai tekanan, Roy, Tifa, dan Rismond kini harus menghadapi kenyataan dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan mereka kecuali diri mereka sendiri. Namun, masih ada satu pertanyaan besar yang menggelayuti pikiran mereka. Apakah mereka akan menemukan jalan keluar, ataukah jalan mereka hanya akan berujung pada kehancuran total? Mereka datang, mengetuk pintu Habib Rizik Syihab, meminta perlindungan, memohon doa dan restu. Aneh, bukan? Fitnah sebesar ini. Dan mereka minta perlindungan pada seorang mantan tahanan. Apakah mereka sudah merasa bersalah atau sudah mencium bau jeruji besi? Di tengah fitnah itu, ada satu institusi yang juga terluka. Universitas Gadjah Mada. Bayangkan, kampus sebesar UGM, kampus kebanggaan bangsa, dituduh memalsukan lulusan. Dan ironisnya, tuduhan itu datang dari orang yang juga pernah bangga memakai alma mater ini, Rismond Sianipar. Alumni UGM, orang yang mengaku punya akses ke data. Orang yang berkata, saya tahu siapa yang kuliah dan siapa yang tidak, tapi siapa yang benar. UGM tidak tinggal diam, mereka buka suara. Dari rektor, dosen pembimbing Jokowi, bagian arsip, bahkan mantan ketua jurusan teknik kehutanan. Semuanya menyatakan, Jokowi adalah alumni sah, ijazahnya otentik, arsipnya lengkap. Bahkan sidik jarinya ada di lembar biodata mahasiswa tahun 1980-an. Lalu kita bahas satu persatu wajah-wajah ini. Roy Suryo, mantan menteri, mantan anggota DPR, mantan ahli telematika, kini tinggal mantan segala-galanya, terjerat kasus meme stupa, di penjara, lalu bebas. Tapi dendamnya pada Jokowi belum padam. Dia ingin membalas, tapi tak bisa lewat politik. Maka dia pakai isu ijazah. Tapi sayangnya dia bukan forensikawan. Dia bukan saksi sejarah. Dia hanya penganalisis gambar di Twitter. Dr. Tifa, aktivis, akademisi, suaranya keras, tapi landasannya rapuh. Dia menyusun narasi besar,
bahwa ada konspirasi besar di balik kekuasaan Jokowi. Tapi di balik semua itu, dia juga punya banyak konflik dengan institusi negara. Rismond, yang satu ini unik, alumni UGM yang menyerang UGM sendiri. Dia datang ke pengadilan sebagai saksi, tapi justru terlihat safe